Sahabat-sahabat semuanya, ini sebelum kita lanjutkan, malam hari ini saya mohon Al-Fatihah ya. Al-Fatihah satu pada sahabat kita yang 10 hari yang lalu kira-kira ya, 1 minggu sampai 10 hari yang lalu dipanggil Allah. Mas Bibit tahu ya, jamaah sahabat kita yang dipanggil Allah mendului kita, mudah-mudahan diberi husnul khatimah. Yang kedua, Al-Fatihah juga doa kita lantunkan kepada Allah untuk almarhumah Ibu Burhan, itu istrinya Pak Burhan. Mudah-mudahan almarhumah diterima di sisi Allah, dijadikan husnul khatimah. Kirim doa untuk kesembuhan untuk Pak Burhan yang kemarin kecelakaan pesawat ya, helikopter itu ya. Mudah-mudahan Pak Burhan juga dikasih kesembuhan. Bu Burhan mudah-mudahan dilapangkan di alam barzah, diampuni dosanya oleh Allah, husnul khatimah meninggalnya. Yang terakhir Al-Fatihah juga untuk kesembuhan Mas Zainul Arifin. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya, menyembuhkannya, bisa bergabung kepada kita semuanya untuk saling bersolawat, menaburkan cinta untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Teruntuk almarhum Mas Bibit, almarhumah istrinya Bapak Burhan, untuk kesembuhan Bapak Burhan, serta untuk doa kesembuhan bagi Mas Zainul. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Moga.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Sak menika rada ganti suasana nggih. Rada midukno donya. Mas Doni seperti. Oh, ngoten. Musiknya kan nggak komplit ya. J, sarang-sarang monggo. Ha memuji. Monggo Bapak-bapak sedaya. Nggih. Ikhlas nggih jenengan nggih. Yo, alhamdulillah nek Kanjeng Nabi niku mutiara inten. Awake dhewe berusaha semaksimal mungkin nggih. Ya biarpun tidak bisa mencapai seperti Rasulullah ning minimal akeh ngono lumayan. Nggih. Sithik-sithik. Nggih, ngoten nggih. Anu yo penak ngeten iki, nggih to. Santai nggih to, yo bareng-bareng ibarat latihan. Ngeten nggih. Monggo. ingsun muji asma Kanjeng Nabi Muhammad wiwiting cahya kang dumadi imame manungsa sujud marang Gusti tuladaning umat ingkang sejati. Gunung
Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Satu lagu. Ayo Mas Doni. Mas Doni sibuk. Apa Kang Imam? Manut Mas Doni musiknya. Hah? Sampai 6 bulan. Ya. J, monggo. Rock vậy, không? Rock vậy, nghe chị. Đây hả? Được. Karpe 6 bulan. Terbit rembulan dari bebukitan, cahaya agung masuk di ubun-ubun. Rasulullah kekasih kita, kerinduan semua umat manusia. Terima kasih kami haturkan, puji tegak syukur dan kepatuhan. Menunjuk cintamu kota berkamu, kami semua mesra labuhkan dirgamu. Habibullah, Habibullah kami, ya Rasulullah kita. Terbit rembulan dari bebukitan, cahaya agung masuk di ubun-ubun. Rasulullah kekasih kita, kerinduan semua umat manusia. Terima kasih kami haturkan, puji tegak syukur dan kepatuhan. Ku junjung cintamu kota berkaromu, kami semua mesra labuhkan dirgamu. Habibullah, ya Nabiullah kami, ya Rasulullah kita. Semuanya, semuanya, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya semuanya yang hadir maupun yang mungkin nanti menyaksikan di media-media berikutnya, mudah-mudahan Allah SWT menjaga setiap kata, setiap bunyi, setiap ungkapan, disembunyikan Allah segala yang akan menjadi mudarat, dan diperjelas, diperkeras oleh Allah segala sesuatu yang akan bermanfaat untuk hidup Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita berangkat dari sebuah ayat yang diusulkan oleh sahabat saya. Kalau di Indonesia disebut Kiai Haji Ismail BM. BM itu BBM dikurangi B. Nah. Boleh malah kalau.
boleh malakalu. Nah, nanti ini sahabat saya sejak tahun 1965 dan kami bertemu baru bulan kemarin. Jadi sebelum bapak ibumu ketemu, saya sudah bersahabat sama dia. Jadi begini, kita berangkat dari surat Ali Imran ayat 200. Ya ayyuhalladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya dan seterusnya nanti bersamaan dengan perkenalan dengan beliau. Tapi begini, saya pelan-pelan. Saya mohon doa dulu, saya mohon Al-Fatihah dulu. Pertama untuk ibunya Mbak Via yang sedang diberi anugerah Allah, ujian-ujian dan kenikmatan berupa sakit keras, berupa sakit yang sangat serius, dan itu jalan yang dipilih Allah biasanya untuk membuat hamba-hambanya tidak ingat apa-apa yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberi jalan. Mbak Via sedang menghandle segala prosesnya. Terus bersamaan dengan itu juga sahabat kita, pelantun sholawat utama kita Mas Zainul Arifin juga berada pada posisi yang sama dengan mamanya Mbak Via di rumah sakit Surabaya, juga sedang berjuang melawan ujian-ujian dari Allah meskipun jenis penyakitnya berbeda. Mas Zainul Arifin yang suaranya paling bagus sehingga mustahil tidak masuk surga suaranya. Orangnya dihitung-hitung dulu kan itu. Begitu indahnya suaranya Mas Zainul Arifin sehingga kita menangis rasanya kalau sampai kehilangan beliau. Kita mohon doa. Sekalian juga salah satu penggiat dan pendorong Ma'iyah, yaitu Duta Besar Republik Indonesia di Pakistan yang kemarin mengalami kecelakaan bersama duta-duta besar yang lain di kota mana ya, Via? Jadi sedang ada acara internasional di mana duta-duta besar menaiki konvoi helikopter dan salah satunya mengalami crash sehingga yang meninggal ada bersama dengan beliau itu Duta Besar Filipina, Duta Besar Norwegia, dan istrinya Mas Burhan Muhammad ini dipanggil oleh Allah. Mas Burhan Muhammad sendiri terbakar 75% dan sekarang dirawat di sebuah rumah sakit yang paling mampu menangani itu di Singapura. Tapi sampai malam ini tadi saya mendapat berita beliau masih sangat kritis dan belum, semula sudah sedikit bisa berkomunikasi, sekarang beliau agak kritis lagi. Duta Besar Burhan Muhammad ini adalah orang yang pertama kali menyelenggarakan pentas musik puisi dinasti jadi sebelum Kiai Kanjeng dulu Pak Kanjeng namanya, sebelum Pak Kanjeng itu musik dinasti, pimpinannya sama yaitu Al-Mukarram Nevi Budianto alaihissalam. Ya, sama. Jadi musiknya, kelakuannya persis seperti Pak Nevi itu. Nah, apa? Oh, Neven, musik Neven. Musik mindah taye loh ya. Saka kloset nguyuh nang kloset sing. Itu konkret tanggung jawabnya dan kesetiaannya terhadap proporsi dan patrap kehidupan. Nah, Mas Burhan kita doakan mudah-mudahan Allah memulihkannya, karena Mas Burhan ini orang yang paling bersimpati kepada lahirnya musik puisi pada waktu itu. Itu terjadi dari musik puisi yang diselenggarakan Pak Burhan itu awalnya di sini sono pada tahun 1978-79 lah. Masih ada foto-fotonya dikit. Ketika saya masih muda, ketika Novia masih bayi. Ya. Pitung puluh walu kan berarti umur 6 tahun kan gitu. Jadi suamimu ketika itu ganteng luar biasa. Iki prihatin iki ya Allah, ndagel iki. Oke, bismillah. Nah, terus ada sahabat kita lagi
Mas Wiwit ya, Wiwit yang dulu pertama ketemu saya sama Mbak Via di Malioboro, dia masih umur berapa tahun ya Via ya? 12-an tahun, dia anak jalanan, terus dia sama temennya ngamen, terus gitarnya sudah sangat jelek, terus kita ndak tega, kita beliin gitar pada waktu itu, terus akhirnya dia sering ke Katipiro dan kemudian ikut jamaah-jamaahnya dan sangat aktif sampai ke Jombang, sampai ke Surabaya, dan kemarin dalam perjalanan Mas Wiwit ini ke Kenduri Cinta di Jakarta, travel yang beliau naiki, yang untuk pertama kali dan untuk terakhirnya dia naik travel. Ora tahu-taune nunggang travel kuwi. Tur ya ora kondo-kondo nek kuwi rono jane bareng Kiai Kanjeng ya iso ning bis, ning bocah sangat mandiri, gelandangan, bajunya mungkin cuma 2 atau 1 saya enggak tahu, tapi tidak lantas dia mengemis siapa-siapa. Dia orang yang punya karakter. Nek aku sok-sok rada sumbung wit ndedit ra kowe gitu. Oh sampun Cak, sampun Cak. Mungkin nek kula mboten gadah kula nyuwun gitu. Jadi dia bukan orang yang duit disaut itu. Jadi dia lebih tinggi derajatnya dari menteri dan lain-lain. Nah Wiwit ini dipanggil Allah. Nah nanti pada tanggal di Padang Bulan tanggal berapa ya Zaki? Padang Bulan tanggal 1 atau 2 saya tidak tahu. Tanggal 1 Juni itu semua sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang mendahului itu kita kita upacarakan, kita doakan bareng-bareng di Padang Bulan pada tanggal 1 malam hari. Coba kita daftari, kalau Jogja ada Pak Harwanto yang sangat kita cintai, terus ada Mas Arif, Ustadz Harwanto, Pak Harwanto yang kita cintai, yang selalu memakai high tech karena dia tidak suka low tech. Gitu. Ali Sahbana sampun ya, ahli Sabana. Pak Ali Syahbana itu orang yang posisinya persis seperti Pak Ismail Hadik ini. Ali Syahbana itu orang yang tidak boleh ada orang menyentuh saya dengan kejahatan. Nggak usah menyentuh Cak Nung, 1 meter tak tusuk itu orang. Nah itu Ali Syahbana. Itu juga pejuang Ma'iyah luar biasa di Sulawesi, almarhum. Bang Fauzi Rijal, guru politik saya, guru aktivisme saya di tahun 70-an itu, yang juga aktif di sini sebagai sesepuh kita. Mas Arif yang mewarisi beberapa konsep konstitusi masa depan Indonesia. Dipanggil oleh Allah karena ngombe jus opo kati nganti 8 gelas. Dawet dan seterusnya lah, pokoknya tiap orang itu oleh Allah disapa dengan kemesraan yang jenisnya berbeda-beda. Siapa meneh? Pak Sumitro. Kalau Surabaya, Jakarta ada Pak Endut, Pak Sumitro, di Jakarta ada Pak Heru, Andi Brio juga aktivis. Pak Budi Santoso, Pak Budi, Mas Busan ya, Budi Santoso, Mas Heru Yuwono, dan lain sebagainya. Nanti di Jombang semua lengkap gambarnya akan kita pasang dan teman-teman sekalian. Nah itu semua kita peringati nanti pada Padang Bulan. Jadi kita ini, saya yang di depan ini makin lama makin tua. Nanti saya perkenalkan satu persatu. Tapi sebelum saya perkenalkan, saya ingin mengatakan kepada Anda ini masih muda semua dan Anda nanti akan mendapat amanat besar untuk tidak meneruskan Indonesia yang seperti ini, tapi menciptakan Indonesia baru yang tidak seperti sekarang ini. Itu ya, karena itu sekarang rajin belajar, punya watak, punya daya juang. Dan saya dapat tamu sahabat saya ini bukan belajar ilmu, tetapi belajar wanitenan pora kowe ngono lho. Jadi kalau Anda pinter mengenai Rasulullah, gawe disertasi iki Sayyidina Umar takon kowe aja kan cangkem melok tagak kon niku. Kan gitu. Sekarang orang pinter sekali tapi tidak melaksanakan. Orang ngerti banget mengenai apa-apa, tapi pertanyaan adalah kamu tuh nek Jawa Timurnya kowe melok tagak kon niku. Ket biyen ngomong tok ae Rasulullah begini begitu, tapi Anda tidak jelas ikut atau tidak. Lebih bagus mana Anda menguasai seluruh Al-Quran dan segala macam tafsir, tapi hanya itu yang Anda lakukan dalam hidup, atau Anda cuma dapat 1-2 ayat tapi kok lakoni tenanan. Nah, kalau yang kedua ini sahabat saya yang
tukang makan semprong ini. Jadi kalau saya pernah ngamen di Filipina, di Amerika, makan semprong, makan silet, makan bolam itu, seandainya saya mengalami kecelakaan pada waktu itu, yang dosa dia. Karena dia yang mengajari saya itu. Ini Pak Ismail sekarang hidup di Tambunan. Tambunan itu bukan Batak. Tambunan itu sebuah daerah di Kinabalu, Sarawak, daerah Sabah, Kalimantan Utara, dekat dengan Filipina, ya, dekat dengan Mindanao. Jadi teman-teman sekalian, nanti kita belajar bersama. Orang yang berjaya itu bahasa Malaysia, sini sukses ya. Orang yang lulus hidupnya bukan orang yang banyak ilmunya, tetapi orang yang mungkin hanya mengetahui satu ilmu, tapi dia berani mati untuk mengerjakannya, kan gitu, untuk melaksanakannya. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan dianggap kalau saya berkewajiban ngomong begini itu parameter bahwa saya pinter atau lebih alim dari Anda, bukan sama sekali. Karena Anda harus cek yang mana yang saya laksanakan, yang mana saya tidak berani melaksanakannya. Jadi kita ini mencari mujahid, tidak hanya mencari orang pandai, tidak hanya mencari orang alim, tapi kita mencari mujahid. Pak Muzamil, itu dalam Al-Quran urut-urutannya kan, innal ladzina amanu wajahadu apa? Wahajaru wajahatu, Pak pakai mikrofon ini. Ini metodologi. Jadi orang itu harus mengalami semester yang transformasinya semakin mungkul. Innalladzina amanu wahajaru wajahatu. Jadi beriman dulu. Ya. Berhijrah. Berhijrah itu artinya dari tidak tahu menjadi tahu. Salah satunya dari ora wani jadi wani. Gitu ya. Oh ini, jadi hajaru itu luar biasa maknanya, luas sekali Pak. Tidak hanya pindah tempat, tidak hanya pindah kos, tidak hanya pindah kota, tapi pindah dari sesuatu yang belum menjadi sudah, gitu ya. Jadi ada hijrah mental, ada hijrah intelektual, ada hijrah geografis, ada hijrah kultural, ada hijrah spiritual, kan begitu ya Pak ya. Setelah amanu wa hajaru wajahadu. Jadi kalau Anda belum latihan hijrah, misalnya Ramadan itu Anda hijrah dari kebiasaan makan pagi sampai sore makan, Ramadan Anda berani berhijrah tidak makan dari subuh sampai maghrib. Itu suatu bentuk hijrah. Kalau Anda belum latihan hijrah, kalau Anda belum, kalau cara Jogja belum Malioboro, burung dadi wali sing ngumboro, Anda tidak akan masuk ke daerah kemuliaan atau karomah, yaitu jalan Margo Mulyo. Sebelumnya Margo Utomo, terus Malioboro, Dadio Wali sing ngumboro, baru Margo Mulyo. Kalau sudah Margo Mulyo, Anda sudah mendapatkan derajat tinggi, karomah, Anda baru masuk dari kantor pos selatan namanya Dalan Panguraan. Nah, Panguraan itu orang yang sudah tidak mikir lagi, pokoknya asal dia berbuat berarti perjuangan. Pokoknya segala sesuatunya untuk Allah dan Rasulullah, kan gitu. Nah, itu namanya jalan Panguraan. Wis orang mikir-mikir mati ya ben. Nah itu orang yang paling panguraan di antara teman-teman saya ini Pak Ismail ini. Nah, nanti kita cerita, jangan mencari ilmu dari dia, tapi tanya dia petualangannya bagaimana, keberaniannya bagaimana. Kok bisa orang yang di Gontor tidak lulus sama sekali malah jadi kiai besar di Malaysia. Padahal ning Gontor itu lebih bodoh ra karuan. Ning diukam hukum, diukam gundul. Di Gontor itu ada kelas 1, kalau yang 1A itu namanya kelas akselerasi, 1 naik kelas 3, naik kelas 5. 1B itu yang paling pinter saya misalnya. Oh, sing pilihan gue sing cerdas istimewa kelas 1B, baru nanti agak sedengan C, D, E, F, gue bisa bayangin gitu. Nah ini G. Jadi awal G. Awal itu 1, nanti Thani A, terus nanti Thalis, Robi, Khomis, Sadis gitu ya. Nah, Sadis itu artinya 6, gitu, 6, As-Sadisah gitu. Nah beliau ini 1G coba. Gue ini sore rapot, rapotnya ini. Ya kita bayangin A, B, C, D, gue harus kebak tau gue. Nganti F wis mempet kertas ngisor lagi G iki ngisor dhewe iki. Iya gue. Ya itu nanti kita punya banyak kisah-kisah karena Anda jangan hanya belajar kepada kata-kata.
Anda harus belajar kepada sirah Rasul, tidak hanya kepada sunnah Rasul. Sirah itu adalah perilaku kehidupannya, pertimbangan-pertimbangannya, keputusan-keputusan konkret yang tidak bisa dipelajari lewat kata-kata kecuali Anda mengenali perilaku itu. Gitu. Oke, gitu ya kira-kira ya. Bersabar dulu Pak Ismail. Nanti saya tidak akan buka rahasia sampai sedalam-dalamnya karena ya nanti disebut komunis sampean kalau saya terus-terusin. Ini saya kenalkan beliau Ustadz Hadik Ismail, aslinya Ismail B. Malakalu, ya, beliau dari Adonara. Adonara ya, Adonara. Itu Pak Toto punya pengalaman di sana di Adonara. Terus Ibu Ismail dari Malang, ya, namanya Pak Ismail? Dwi Sulistiorini. Dwi Sulistiorini. Jadi pokoknya anaknya Pak Ismail ini kalau perempuan dikasih nama Jawa, kalau laki-laki dikasih nama yang serem. Nama anak pertama? Abdul Malik Gaddafi. Abdul Malik Gaddafi. Kedua? Abdul Qahar Muzakkar. Abdul Qahar Muzakkar. Ngerti Qahar Muzakkar ya? Oke. Ayatullah Khomeini. Nomor 3 Ayatullah Khomeini. Wis piye kuwi bapake gendeng to kuwi? Oh kabeh. Tan jeneng Gaddafi, Qahar Muzakkar, Khomeini. Terus. Yang perempuan Sofia. Sofia kalau paking ya. Terus. Al-Kautsar. Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Israfil. Terakhir. Israel. Jadi putra terakhir dia yang insya Allah besok-besok akan meneruskan pesantren beliau di Sabah itu adalah Muhammad Israel. Jadi Israel ada dia. Mana Israel? Israel, berdiri Israel. Israel. Kui ono apane kui? Kui Israel kui. Jadi saya tanya sama bagaimana kau mulut kau kasar begitu bisa punya anak lembut kayak begitu? Saya bilang gitu. Ini lembut sekali orangnya. Sementara bapaknya tuh masya Allah. Kuwabeh disentai setan, disentak malaikat, disentak. Kau. Berdiri kau. Coba. Baca. Waduh. Urip karo iki pokoke jantung kretek. Itu Pak Ismail. Melawat Sabah kan, semua anak-anak saya cuti. Libur menyambut Cak Nun kan. Oh, waktu ke Sabah. Waktu ke Sabah tuh. Mikrofon aja satu. Pinjam. Ini hidup ini kita mempunyai prinsip. Hidup ini kita mempunyai prinsip. Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu prinsip ialah menghormati tetamu. Jadi datanglah tetamu saya yang saya sangat sayang dan saya sangat rindu, Cak Nun ini dengan istrinya ke tempat saya di Malaysia. Hari itu anak saya semua harus kerja dan semua harus mengajar, cucu-cucu saja semua sekolah. Saya perintahkan hari ini harus cuti kamu semua. Untuk menerima tetamu yang saya sayang. Iya, itu karena menghormati tetamu. Jadi semuanya tidak penting. Iya kan? Ini kata Rasulullah SAW. Jadi saya bertindak itu atas dasar sabda Rasulullah SAW. Bukan saya nakal, bukan saya melanggar, tapi saya menjalankan perintah Rasulullah SAW. Jadi dimarahi direkturnya, kepala sekolahnya. Itu anakku itu libur itu sekarang. Karena tamu, sekolah tidak penting. Saya dengar sendiri itu direkturnya si Khomeini itu, Khomeini ya? Kausar, datang kau. Ini kita kerja apa? Kerja mana direkturmu? Sini, tokekmu mana? Tokek,
Nggak penting, nggak ada kantor, nggak masalah di dunia ini. Ini ada tamu ini. Oh ngedan. Ya, ya. Terus ada si yang belum nikah siapa? Al-Kausar belum nikah, datang, disuruh datang. Dan calon besannya juga disuruh datang. Bilang, ini anakmu sama anakku ini bodoh ini. Cinta-cinta terus dari dulu. Nggak nikah-nikah. Bodoh nih mereka berdua. Ayo bilang bodoh. Ono besan tiga anak ngono. Ya apa. Oke teman-teman sekalian, itu kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi mari kita belajar hidup. Tolong Anda semua ikut menggali. Jangan tanya mengenai ilmu. Ilmu akan keluar dengan sendirinya ketika kita memerlukannya. Jadi ibarat Anda belajar Quran, pertama Anda qiraah aja, belajar lagu aja sebisa-bisanya. Nanti di tengah lagu kan Anda punya problem tajwid, terus belajar tajwid. Terus punya problem makhraj. Ya toh? Belajar makhraj. Nanti di tengah qiraah Anda punya problem nahwu sorob misalnya. Untuk pemaknaan Anda belajar nahwu sorob. Jadi bukan belajar grammar dulu baru berbahasa Inggris. Tapi wis pokoknya tabrakan bahasa Inggris sak iso-isone wis. Engko di tengah jalan kan Anda akan ketahui apa yang Anda perlukan untuk memperbaiki tata bahasanya. Kira-kira gitu ya. Nah, Pak Ismail, ini Pak Muzayyin ini beliau sahabat lama juga dari Gontor. Karena Pak Ismail ini saya sama dia ini trio. Tolong ceritakan sedikit, tolong ceritakan. Ini supaya Pak Muzayyin jelas fungsinya dalam hidup kita gitu. Oh, iya. Ini saya dari Flores, Cak Nun dari Jombang. Ada kawan saya lagi satu dari Jombang juga. Dan kawan-kawan saya yang lain. Ini orang yang taat, jadi memang kami tidak berapa rapatlah di pondok. Ini kami ini orang paling hebat. Hebat kami ini main bola. Oh, saya pemain tengah, striker. Oh. Ini wing kanan. Satu Hazik itu dia midfield. Tapi karena kami waktu itu muda-muda, kanak-kanak, tapi lincah, hebat sekali. Kalau bola sudah di-offer oleh Hazik pergi ke Cak Nun bagi pada saya, memang saya tetap kasih golnya. Memang hebat. Tapi kadang-kadang saya main-main lagi itu. Bola dikirim oleh Hazik kepada Ainun kepada Ismail. Saya bawa dulu. Dekat gol, saya tidak kasih masuk. Saya bawa lagi pulang, top, kasih Nun lagi. Ya. Kan orang penasaran, penonton banyak. Bos kenapa itu? Wah, kasih Ainun lagi. Ainun kirim pada Hazik lagi. Hazik kasih Ainun lagi. Bagi pada saya, bersama main-mainlah. Memang gol punya. Assalamualaikum, baru tendang. Wah. Itu hanya sekedar persembahan, permainan. Untuk mereka itu senantiasa mengingat kita. Bukan menangnya, tapi persembahan permainan itu. Sehingga mereka kenang selama-lamanya. Oh si hitam, rupanya lincah. Nah, begitulah. Jadi saya dulu tuh seperti tuan-tuan ini sama saja kita ini. Saya nentuk muka-muka tuan-tuan ini seperti muka saya juga. Karena tidak banyak menghafal ayat-ayat Al-Quran. Tidak banyak menghafal hadis. Tetapi taat. Sama dengan saya. Tapi taat. Apa kata Allah kita ikut. Apa kata Rasul kita ikut. Ya kita nggak hafal-hafal tuh. Menghafalkan susah. Saya di pondok itu macam Cak Nun beritahu. Kelas yang paling rendah G. Kelas G ini memang nggak menghafal punya. Main-main saja. Ya. Bukan menghafal lagi. Menulis pun malas. Jadi tukang menulis. Kalau saya punya pelajaran kalau menulis tuh. Cak Nun tukang nulis. Wah, tulisan dia cantik. Menghafal, mereka hafal saya dengar. Wah, mereka menghafal saya dengar. Pun susah mau hafal. Tapi karena kejujuran. Ya. Ada kata Ronggo Warsito kan.
Itu Ronggo Warsito itu orang Jawa, bukan orang Flores. Orang Jawa. Jadi dia bilang, Surodiro Joyo Ningrat lepur dening pangastuti. Wah, becek ke titi olo kotoro. Wah, saya hafal tuh. Hebat. Ini coba tengok. Hebat kan? Hebat kan tidak tuh? Surodiro Joyo Ningrat lepur dening pangastuti. Wah, hebat. Ya cukup satu kalimat itu untuk bekal di Malaysia. Jadi begitu. Itu baru kalimat Jawa. Belum lagi kalimat Al-Quran. Kalimat Al-Qurannya begini. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu selalu saya lihat, tengok diri saya. Menunjukkan Allah sangat sayang kepada saya. Saya adalah kekasih Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena ayat ini diturunkan di Madinah. Ayat orang-orang pilihan baru dipanggil. Jadi orang bilang dulu wali-wali. Saya pun wali. Ya saya pun wali. Karena Allah sayang pada saya. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah sangat sayang kepada kita. Allah ingatkan dengan firman-Nya, isbiru, bersabarlah. Wasobiru, kuatkan kesabaran. Warobitu, waspada. Di dalam perbatasan. Perbatasan ini sangat luas, tetapi paling penting perbatasan nafsu. Wattaqullah, konsisten. Takwa kepada Allah. Tawakal pada Allah di dalam perjuangan. La'allakum tuflihun. Pasti kamu menang. Alhamdulillah. Gabungan bahasa Jawa. Gabungan Al-Quran. Menjadi langkah hidup saya. Saya boleh ubah keadaan. Begitulah malam ini saya diperkenalkan oleh sahabat saya yang memang hebat. Karena dia hebat, akhirnya saya pun ikut hebat. Iya kan? Bersahabatlah orang yang baik dan hebat. Kamu akan jadi baik dan hebat. Konsistenlah dalam perjuangan. Jangan menjadi pengkhianat. Pasti kamu akan menang. Jadi kita ingat tuh, konsisten di dalam perjuangan. Warobitu, berhati-hati, waspada. Hebat sekali firman Allah pada orang-orang yang disayangi, dicintai, dikasih tahu, isbiru. Hidup perjuangan ini perlu kesabaran. Banyak orang yang akan melawan kita, bertentangan dengan kita. Diulang lagi, wasobiru, kuatkan kesabaran. Warobitu, waspada. Waspada ini hati-hati. Karena kadang-kadang kehancuran dari dalam, kadang-kadang kehancuran dari luar. Jadi kita mesti tahu. Wattaqullah, yaitu kita konsisten berdasarkan kepada hukum-hukum Allah. Dan telah dicontohkan oleh Rasul. La'allakum tuflihun. Pasti kamu menang. Pasti kamu berjaya. Alhamdulillah. Nah, kalau la'allakum itu kan kalau umum menerjemahkannya mudah-mudahan. Nah, Pak Ismail enggak mau. Mau aku, mudah-mudahan Iya. gitu ya. La'allakum ini firman Allah. Jadi bukan mudah-mudahan. Iya. Loh, siapa kan boleh terjemah suka hati dia. Iya kan? Kamu boleh tafsirkan begini. Suka hatimu lah. Tetapi saya boleh pasti. Karena itu firman Allah. Tuflihun. Pasti kamu menang. Insya Allah kita menang.
Masa Allah bilang mudah-mudahan ya? Ya, Iya. mudah-mudahan tuh belum tentu. Pasti tentu. Iya kan? Mudah-mudahan tuh belum tentu. Pasti tentu. Gini Pak Ismail, saya tadi itu tanya, karena Pak Muzayyin ini kan gini, jadi Pak Ismail itu kan punya, jadi ketika belum ada teamwork di sepak bola, kami bikin sendiri teamwork 3 orang itu, jadi kita bosen menang. Jadi klub kami itu namanya Tunas Harapan, Tunhar. yang bikin Tunhar. Itu kita selalu menang, lawan Dewan Guru menang, lawan klub manapun menang, sama keluar pesantren menang, di Ponorogo kami juara. Karena pokoknya cukup 3 orang, yang lainnya bukan lari-lari aja lah, yang cukup 3 orang. Gitu. Iya. Kami masih sangat muda, masih umur 15, 14, 16 gitu paling. Jadi kita masih sangat kuat, pramuka juara, semua juara. Nah, ketika saya diusir dari Gontor, hancurlah hati dia. Hancurlah dia, akhirnya dia Tidak kerasan lagi. tidak kerasan di Gontor, dia bilang sama Hadik si midfield tadi. Di Gontor itu tidak ada jasa. Tidak ada bukti Anda sudah lulus atau tidak. Cuman ada apa Pak Muzayyin? Keterangan, surat keputusan, surat keterangan, Surat- lulus, naik kelas. Nah, itu surat aja. keterangan itu pun naik tidak ada kelas. fotonya. Tapi tidak ada fotonya. Nah, akhirnya Ismail keluar dari Gontor karena kehilangan saya dan Hadik. Terus mengeluh sama Hadik, saya Malah sudah sekolah. Di Gontor saya tidak mau. Saya senang di Gontor karena main bola. Iya. Iya kan? Iya. Bukan pelajaran kan di mana-mana boleh dapat. Tapi kan main bola yang trio ini kan tidak dapat di mana-mana. Begitu. Jadi akhirnya dia mendaftar sekolah di Malang karena tidak punya surat menyurat. Hadik bilang, ya sudah, kau bawalah di suratku ini. Iya. Ada surat keputusan kelulusan itu, Kelas 3, namanya naik 4. Hadik Azim. Terus dia daftar di PGA Malang, yang daftar Pak Muzayyin. Pak Yang Muhayyin mencatat ini. Pak Muzayyin. Dia ini pun anak Gontor juga. Pak Muzayyin tahu namanya Ismail kok Iya. mendaftar pakai Nama Hadik. Hadik. Kan memang begitu. Ada nggak? Ini yang penting kita maju. Iya kan? Kita terabas saja apa yang berada di depan. Yang betul, yang pentingnya benar. Surodiro Joyoni, labur dening pangestuti. Kok hanya surat saja? Apa itu surat itu? Iya kan? Labur dening semua itu. Begitulah. Jadi akhirnya namanya di Malang adalah Hadik. Jadi, Dikenal sebagai Hadik, cuman toleransi sama dirinya sendiri ditambahin namanya Hadik Ismail. Nah, Hadik Ismail sampai ke Malaysia, sampai ke Sabah. Di sana ini Ustadz Kiai Hadik Ismail. Nah, pelan-pelan Hadiknya mulai dikurangi supaya sama Hadik juga toleran. Nah, cucunya baru dikasih nama Hadik. Hadik Ismail. Nah, begitu. Jadi ini nggak jelas nih orang, Bang. Oke, nanti kita gali satu persatu Pak Ismail. Kita gali Subhanallah Akbar, insya Allah. Nanti Ya. kita gali satu Ya. persatu. Jadi yang nomor satu pada dia adalah keberaniannya untuk menerobos sesuatu yang mustahil. Jadi beliau ini hidup 80 km dari Kinabalu, di mana orang Islam tidak boleh hidup di situ. Di sana semua orang Dayak, Kristen, dan tidak boleh ada orang Islam. Nah, tapi Saya dia masuk. ubah daerah itu menjadi Islam. Ya, hebat sekali. Kalau bapak-bapak nanti pergi ke Malaysia, saya selalu keluar dari iklan televisi sebagai contoh dakwah. Ya, saya ke sana tempat yang saya pergi itu orangnya semua putih, saya satu orang yang hitam. Semua mereka rambut lurus, saya satu orang yang rambut keriting. Kemudian mereka anggap orang hitam rambut keriting itu pengait artinya tukang potong kepala. Kemudian mereka sama sekali tidak pandai berbahasa Melayu. Itu hebat. Mereka menyembah pokok-pokok, batu-batu besar, itulah Tuhan mereka.
Tapi karena kita ini, saya katakan tadi, kita boleh terobos. Boleh itu maksudnya bisa. Bisa. Kita boleh terobos. Halangan apapun juga, yang penting itu betul. Insya Allah hari ini tidak boleh, besok boleh, lusa boleh, dan pasti boleh. Pak Ismail, Ya. sebelum Kinabalu ini, saya kan pernah ke Adonara, ini kan ujung Flores ya. Itu tempatnya itu yang mengerikan karena pertemuan arus, Ya. jadi kapal yang di situ selalu tenggelam. Nah, saya tidak membayangkan kenapa Pak Ismail punya keinginan ke Jawa, ke Gontor itu dapat fisik dari mana ya? Oh, pikiran hebat itu? sekali. Allahu Akbar. Dibuka rahasia sedikit demi sedikit. Saya ini seorang anak laki-laki hanya satu saja dan anak emas. Kemudian nenek saya, ibu saya sudah meninggal. Nenek saya tidak benarkan sama sekali. Tidak benarkan sama sekali untuk saya merantau. Jadi bapak saya minta secara baik, Mak, Ismail ini kita kirim ke Jawa, sekolah di Gontor, di sana bagus, begini. Kata nenek saya, kau saja pergi sekolah lah, biar dia di sini saja. Disuruh papa saya pergi sekolah, saya biar dia tengok saya di sana saja. Tapi namanya bapak saya bukan cerita tentang sekolah, dia cerita tentang Jawa. Oh, Jawa ada beca. Di Jawa itu ada sapi berjalan tak. Itu sapi yang bawa itu gerobak itu. Ada andong lagi, dia bilang, oh kereta kuda. Oh ada THR, oh cerita, jadi memang menarik lah. Nah ada kereta api, mana ada kereta api di Flores? Mana ada beca, mana oh cantik di sana. Kalau di Jawa siang seperti malam, malam seperti siang. Oh, jadi kata bapak saya, kalau kita tunggu kapal, memang kau tidak boleh pergi, karena nenek mau tidak kasih. Tapi sekarang ini ada perahu layar yang saya akan kirim, kata bapak saya akan kirim kopra pergi ke Gresik. Ada 17 ton. Tapi berlabuhnya di jauh. Kalau kau mau pergi Jawa sekolah, kau ikut saja perahu itu. Namanya bukan masalah naik perahu. Saya mau tahu Jawa. Saya mau tengok itu apa macam becak itu. Apa macam kereta api itu. Ya saya nggak tahu lah, ini orang primitif. Pelayaran saya dari Flores ke Jawa 41 hari di lautan. Di lautan kebetulan Masya Allah dahsyat. Kita nampak kalau biasa kalau ada orang yang biasa berlayar di lautan kan. Kita tak nampak pulau di sana ujung dunia. Langit saja, situ langit, situ langit, situ langit. Ombak itu Masya Allah menggunung datang. Tapi sedikit pun tidak menggetarkan kita karena mau tengok Jawa tadi itu. Memang Jawa ini menarik, memang hebat. Setelah saya sekolah dan membesar, kawan dengan Janun apa semua, saya mau kawin dengan orang Jawa. Kenapa? Karena orang Jawa kulitnya manis. Rambutnya lurus, suaranya lembut. Wah, dan itulah saya kawin dengan orang Jawa. Anak saya 9. Oh. Nah, jadi begitulah riwayatnya perjalanan saya. Nah, insya Allah kalau ini lain kali kita ketemu lagi. Saya dengarkan ibu dulu enggak mau sama Pak Ismail. Oh ya. Waktu itu ibu baru kelas 3 SMP. Jadi dia tidak mau dengan saya.
Tidak mau ibu itu. Saya kira jelas lah kalau tidak mau. Jadi Pak Leknya bilang, Rin, kowe saya kasih kenal kepada kawan-kawan dia tentara, ada pangkat lah. Ini gurunya pun datang ke rumah dia. Wah, kita ini ada saingan. Kita sudah sepatu koyak-koyak. Koyak itu artinya robek-robek. Ya. Celana di belakang ini tambal-tambal karena naik sepeda. Memang lama. Tapi dapat mengalahkan semuanya itu dengan doa. Ya. Dengan doa. Waktu itu pun ibu belum Islam lagi. Satu keluarga. Luar biasa. Allah takdirkan ibunya sakit tangan. Rematik. Sudah ke dokter berkali-kali tidak sembuh. Jadi dia tanya, Pak Ismail, ini tangan saya ini susah. So makan obat kok sakit terus. Macam-macam tidak. Oh, jadi apa obatnya ya Pak Ismail? Saya bilang di dalam hidup ini kalau lain tidak ada obat lagi kecuali minta pada Allah Subhanahu wa taala. Wah, sembahyang pun enggak pandai. Bagaimana cara mintanya? Wudu, beli telakum, sembahyang Allahu Akbar, mohon doa. Pakai bahasa Jawa pun boleh. Sembuh tangannya. Akhirnya jadilah menjalankan syariat Islam. Pelan-pelan anaknya pun ikut satu. Karena saya gurunya, anak-anaknya saya mengajar juga di SD itu. Tapi saya guru. Wah, alhamdulillah. Setelah ibu ini tamat kelas 3, mau naik SMA. Bapak dan ibunya tanya, Pak Ismail, ini Rini ini mau ke SMA, kemana ya? Mau masuk? Oh, memanglah kita ini kan pintar. Kesempatan, ambil Memang modus. pintar. Apa jawab saya? Oh, paling bagus Bu, ada SMA Muhammadiyah. Karena SMA Muhammadiyah, pertama dekat rumah saya. Jadi, saya boleh tengok ke lapang dia itu tiap hari kan. Nah, yang kedua, biar pendidikan langsung agama Islam di SMA Muhammadiyah. Oh, waktu itu sudah diterima dan pelonco ya, pelonco. Ada masa perkenalan, mapram. Dia mesti tanya pada saya, Pak Ismail, kami ini disuruh buat ucapan dakwah ini, pidato. Bagaimana? Oh, senang saja. Sini. Apalagi ajar orang cantik ini senang saja. Saya ajar dia pendek saja. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'murun. Itu ayat berapa deh yang? Ayat berapa deh? Kuat sini, kuat. Ya. Ali Imran ayat 110. Itu coba, itu ayat pengikat. Sampai saiki dapat cucu pun ingat terus. Nah coba nih. Jadi tuan-tuan, ayat Al-Quran ini luar biasa. Astagfirullahaladzim, coba baca Al-Quran. Al-Quran ini kalau dibacakan kan, hati siapapun boleh cair. Ingat Umar bin Khattab kan, bagaimana dia masuk Islam tuh? Cair hatinya, toha ma'anzalah, cair hatinya, akhirnya jadi Islam. Yakinlah, mudah-mudahan saja kita semua pegang teguh Al-Quran ini dengan ajar contoh-contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kisah beliau. Kalau tadi dipertanyakan
tempatnya di ujung timur yang begitu bahaya, tetapi tahun 65 itu bayangkan, kalau dari sana menuju ke Jawa, ke Ponorogo itu betapa sulit dan beratnya. Tapi berkat istiqomahnya dalam niat, maka sampailah ke Jawa, bahkan bisa merengkuh gadis idaman yang kebetulan tetangga saya juga tuh. Saya tambahkan sedikit, karena hebatnya niat dan kuatnya semangat itu di Gontor itu, mandi aja ndak main-main. Kalau kita mandi itu kan di kamar mandi, kita nimba, kita kumpulkan airnya, kemudian kita pakai mandi. Beliau tidak tanggung-tanggung, nyemplung sumur. Sehingga teman-temannya yang mandi itu sisa yang dipakai ini. Ada saja alasannya, ember atau apa ya, nah, itu dimasukkan dengan sengaja. Dia alasannya ngambil, padahal maunya nyelam di situ mandi itu. Inilah hebatnya. Maka tidak heran kalau kemudian mendapat sang gadis pujaan itu dengan mudah, walaupun dengan modus juga gitu. Maaf saja bahwa Ibunda Ismail ini sekeluarga dulu non Muslim, ya. Tapi karena yang tadi hebatnya hebatnya ini kemudian alhamdulillah bisa mengambilnya, bahkan seluruh keluarganya. Inilah berkat perjuangan yang hebat, yang mudah-mudahan juga kita semuanya bisa mengambil hikmahnya. Saya tambah satu lagi, ilmu. Dahulu kami sekolah di Gontor itu, kami luar Jawa ini paling tidak suka dengan orang Jawa. Iya, kami anggap orang Jawa di mana-mana pun dia perintah saja. Wah, iya. Jadi kami ada dari Sumatera, ada dari Sulawesi, ada dari Flores, macam-macam kami. Jadi kami menggerutu lah kan. Jadi menggerutu. Saya bilang saya boleh perintah orang Jawa. Kau pula dari Flores boleh perintah orang Jawa. Orang Batak pun nggak boleh. Wah, orang Madura pun tidak boleh. Iya, saya boleh perintah. Bagaimana? Kawin dengan orang Jawa. Saya suruh adik tolong buat air. Kan perintah sudah tuh kan. Ya adik tolong buat teh, Dek. Waduh, subhanallah. Apa pendapat iman itu yang lulus? Jadi bagus lagi, tak payah hafal panjang-panjang. Gimana, Pak? Ya, di samping kalau pengakuannya tidak mau sekolah malah sekolah itu, sebenarnya ada hal yang dia keberatan sekali. Apa-apa konsep itu justru Cak Nun yang diminta kalau pidato. Yang nuliskan Cak Nun. Alasannya tulisannya bagus. Padahal ini memang tidak bisa menulis. Jadi baru-baru ini Cak Nun pergi Tambunan bulan lepas tuh. Pergi Tambunan. Memang rupanya kalau kita rindu kan, Allah datangkan, subhanallah. Kan susah mau jumpa Cak Nun ini kan. Apalagi memfitahkan susah betul. Tiba-tiba dia telepon, saya mau pergi Tambunan. Tanggal 21 kau kemana? Ada apa itu? Dia bilang tidak, saya hanya jumpa ente saja. Urusan presiden apa semua tidak ada. Untuk ente, hebat betul ini kan. Artinya doa saya itu dikabulkan. Saya kepingin pergi ke Sumobito, ke tempat Cak Nun. Karena saya kecil biasa main bola di sana. Jadi sudah tua ini, mana tahu umur kita kan. Kita lawat sana, lawat ibunya, ya subhanallah datang. 2 hari saja dia di sana. Nun, ini saya sedang buat kaedah.
kaidah belajar praktis Al-Quran. Insya Allah 1 bulan anak-anak sudah pintar. Tapi saya mau ente punya tulis tangan. Tulis tangan. Saya ini presiden pun tidak pernah perintah saya, menyuruh saya buat kerja. Ini ente pula buat kerja, suruh saya buat kerja. Menulis lagi banyak, dia bilang. Iya, ini hasil pemikiran saya. Jadi kalau ente tulis, kita kongsi. Share kan? Iya kan? Oh. Subhanallah. Dia tahu, ini kalau saya tidak tulis, berarti tergendala. Tahu tergendala kan? Terhambat, memang tidak boleh buat itu. Jadi akhirnya dia bawa pulang untuk ditulisnya. Jadi hebat kan? Tidak ada waktu bagi dia untuk menulis. Tetapi kata Allah, dia boleh menulis. Tulis juga. Hebat sekali. Semuanya ini tidak ada yang lebih hebat. Serah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya harapkan tuan-tuan, adik-adik, saudara-saudara semua, marilah kita membangun Islam ini. Ya, dengan kebenaran, dengan kekuatan, jangan kita jadi pengkhianat. Istiqomah kita di dalam perjuangan. Insya Allah kita akan melahirkan generasi-generasi yang boleh memimpin kita. Sehingga Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih. Oke, sebelum Mbak Fia biar menyelingi dengan lagu sama Kiai Kanjeng gini. Jadi waktu saya diusir, dia hancur hatinya. Yang hancur hatinya paling tidak 3 orang lah ya, Hadik, Ismail sama pokoknya teman-teman saya yang paling dekat, teman-teman yang sekolahnya kacau semua. Jadi ada namanya Muhammad Tauhid. Muhammad Tauhid itu putranya Pak Kiai Sahal. Enggak pernah naik kelas juga. Tapi dialah yang menangisi saya ketika saya angkat tas, naik dokar, pergi dari pondok. Nah saya pergi dari pondok, rupanya pembesar-pembesar di Gontor tahulah hatinya dia. Ini sangat dibutuhkan. Dia panggilannya di Gontor Sarwo Edi. Sarwo Edi itu jenderal pahlawan tahun 65. Jadi dia panggilannya Sarwo Edi. Sampai sekarang teman-teman Gontor masih manggil dia Sarwo Edi kan gitu. Nah terus dia diangkat jadi kepala keamanan. Saya bilang ini Gontor gila. Ismail jadi kepala keamanan. Habis itu nanti barangnya anak-anak itu. Jadi dia sudah jelas kan miskin, menderita, enggak punya apa-apa dari daerah primitif non jauh di timur sana. Naik jadi kepala keamanan. Jadi saya di Gontor itu teman-teman sekalian, yang Anda tidak akan pernah mengalami. Kami makan itu lari karena waktunya cuma setengah jam. Kita lari dari kamar ke dapur dan satu dapur sekitar 600 orang karena jumlah santrinya bisa sampai 5.000. Itu kita lempar piring dan itu harus lari, enggak pakai sendal. Untuk hanya mendapatkan nasi dan sayur tewel dan sepanjang hidup sayur tewel tok. Ya. Tiap hari enggak, kalau pagi enggak sayur. Kalau pagi kita pakai ampas kelapa, itu dikasih garam sama lombok. Itu lauknya. Ampas loh tapi. Nah itu namanya Mbok Bi. Jadi Mbok Bi itu sangat terkenal. Pokoknya Mbok Bi itu kerjanya ampas itu setelah diparut itu yang hasil santannya tidak untuk santri, entah untuk siapa. Tapi ampasnya untuk santri. Jadi saya tidak percaya sama gizi sejak itu karena apa? Gizi apa? Gizi apa? Wong ampas campur garam tiap hari sama tewel. Jadi saya nggak percaya, sampai sekarang saya tetap nggak percaya sama teori-teori gizi. Bukan karena saya nggak ilmiah, tapi aku ngalami dewe opo gizi. Opo. Iya, jadi terus satu kamar itu sekitar 40 orang mas. 40 orang satu kamar ya di pesantren itu. Nah kami itu sigor. Sigor itu anak-anak kecil yang umurnya standar dengan kelasnya. Jadi kalau kelas 1 mu'alimin di Gontor,
itu berarti umur 13 ya. Nanti tamat umur 15, setelah masuk aliyah umur 16, tamat umur 18, kira-kira gitu ya Ustaz ya. Nah, kalau sigor itu enggak boleh ngerokok, peraturannya sangat ketat. Nah, kami sigor, kalau yang sudah gede-gede baru masuk gontor, itu dia kibar. Kibar itu orang-orang yang sudah besar, yang kelasnya jauh di bawah umurnya. Gitu. Nah, makanya sigor ini menang terus, karena kita sedang big time gitu ya, sedang puncak energi, puncak kreativitas, puncak. Jadi sepak bola menang, pramuka menang, apa aja menang. Kiroah menang, tidak pernah ada kiroah selain kami yang menang, gitu ya. Jadi saya tidak pernah kalah soal kiroah. Selama saya di Gontor dan Dewan Juri udah putus asa. Ainun melok tagak, melok wis juara wis. Angel-angel wis. Gitu ya. Nah teman-teman sekalian, dia jadi keamanan. Jadi struktur sosialnya gini, kalau kami orang-orang bawah itu meja, satu meja, mejanya ada kantongnya, jadi di tengah meja nanti bisa dikai bisa untuk dibuka separuh, di dalam meja kantong itu piring campur sabun, sikat gigi, buku, pakaian dari siji, yuk ditutup sinau, gitu ya. Nah yang orang kaya itu punya lemari tinggi, ada trap-trapnya ini untuk ada tingkat-tingkatnya, ada untuk pakaian, ada untuk buku, ada untuk alat dapur, alat kamar mandi, ada tempat sendiri. Nah ini sumber bencana. Kita yang masyarakat meja rendah itu selalu sakit hati kepada yang mejanya tinggi. Dan orang yang paling sakit hati adalah Ismail. Wong dia tidak pernah meja selama di Gontor. Saya sama dia itu tidak pernah punya meja, tidak pernah punya kasur, jangan kasur, tikar pun kita tak punya. Pokoknya orang sudah tidur, baru kita cari-cari di mana yang kosong. Nah, ada sela-sela, disitulah kita melungker. Jadi saya selama di pondok, apalagi Ismail, saya aja kayak gitu. Saya yang cukup kaya ya. Saya bayangkan dia. Dia itu udah. Saya tidak pernah melanggar, dia melanggar terus. Karena kemiskinannya. Nah, selama di pondok saya tidak pernah melanggar. Satu kali pelanggaran politik saya langsung diusir. Karena demo besar-besaran. Terus dia digundul terus. Jadi kalau melanggar itu tingkat-tingkat mas. Kalau hukuman ringan nyapu. Atau nyapu gedung agak lebih luas. Ntar disuruh apa. Puncak pelanggaran yang masih ditolerir itu gundul rambutnya. Terus kalau melanggar lagi yang sifatnya mau akhlak. Itu tidak ada kompromi, diusir. Nah yang diusir itu yang melanggar akhlak sama politik. Nah Ismail ini pelanggarannya gundul terus. Jadi dia sepanjang di pondok itu gundul lagi. Banyak digundul terus. Tapi dia tidak pernah gundul selama di Gontor. Kenapa tidak pernah gundul? Karena setelah gundul dia pergi sekolah lagi. Loh kok rambutnya ada? Ya karena rambutnya keriting kental itu kan. Jadi dipasang-pasang lagi sama dia. Ya. Dipasang-pasang lagi pakai lem dikit-dikit udah dia harus lagi. Itu Ismail. Jadi dia jadi keamanan. Mas ini supaya saya cerita mengenai hal yang tidak akan mungkin Anda alami. Setiap orang harus belajar kepada masa silamnya. Nanti saya minta Mas Toto, Sabrang, Helmi semua ikut menggali dan Anda juga ikut menggali. Kata Sabrang, apa tadi kalimatnya Sabrang tadi? Kalimat apa itu berbanding lurus dengan kemampuanmu bertanya, kan itu apa Brang? Lu ki fatwamu awan mau. Jadi kepandaianmu itu berbanding lurus tidak dengan pengetahuanmu, tapi berbanding lurus dengan kepandaianmu bertanya. Semakin kamu pintar bertanya, berarti kamu punya kejelian, punya kewaspadaan terhadap apa yang di depanmu dan kamu menemukan pertanyaan-pertanyaan. Semakin kamu sanggup dan mampu dan pintar bertanya, semakin tinggi pencapaianmu, kan gitu. Nah, jadi nanti Anda silakan bertanya sama dia karena masih sangat banyak yang kita bisa gali dari dia. Kalau cuma jadi orang pintar gampanglah tinggal sekolah. Tapi 1G. Anak buahnya tamatan Gontor semua di Malaysia. Pintar-pintar. Dokter, menteri. Begitu saya datang telepon dia, Cak Nun datang, boleh ketemu kah? Gitu kan? Ustadz, saya pun kepingin ketemu dengan Cak Nun. Bolehkah Ustadz tahan dia di sini dulu,
saya kasih makan dia. Di mana hotel dia mau. Ya, makanan dia saya sanggup. Transport dia, mobilnya saya sanggup. Asal kalau boleh Cak Nun tinggal dulu. Oh, menteri nih, dia menteri agama. Tapi karena dia kawan, apa dia menteri? Saya bilang tidak boleh Dato. Ini dia harus segera pulang. Oh ya, kirim salam saja saya. Mudah-mudahan satu masa dia boleh ketemu. Terus dia beritahu pada saya. Ini untuk sahabat saya bilang. Saya tahu dia ini hebat. Bagaimana dia hebat? Kan turunkan Soeharto itu dia. Wong, aku nggak tahu kok dia tahu. Iya kan aku nggak tahu kok dia tahu. Karena dia orang politik. Jadi memang dia tahu. Jadi begitulah. Begitulah kehebatan orang-orang yang berjuang. Namanya kita berjuang kan. Bangun pagi itu kita sudah menghadap tantangan sudah. Memang ada tantangan. Tapi karena tadi itu. Isbir ya ayyuhalladzina amanu. Kamu adalah kekasih Allah. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Surati rocoyo ningrat lepur dening pangastuti becek ketiti olo ketoro. Itu saja ilmunya tuh. Ilmunya hanya begitu saja. Jadi saya ini nih hebat lagi nih. Satu lagi saya cerita tuan-tuan. Saya ini biasa makan beling. Beling saya makan. Api itu saya kasih bunyi saja. Tidak. Kalau rokok ini kamu isap kan, saya kasih mati di sini saja. Wah. Kan hebat kan? Kasih lihat ini ada. Jadi orang tuh tanya saya, di mana kau belajar ini? Ilmu apa kau pakai ini? Saya tunjuk guru saya. Guru saya nama dia Abbas. Abbas itu sinting. Dia itu sinting. Rupanya sinting jadi guru. Karena dia ini biasanya dia kalau di pondok tuh dia makan tuh kelapa itu dia buka pakai gigi dia. Dia ahli reok lah. Kemudian itu habis buka semua dia buang kelapa ke atas dia tending tap pecah. Hebat kau Bas. Iya. Jadi apalah ilmu itu Bas, boleh makan beling itu. Senang dia bilang. Summum bukmun umyun fahum la yarjiun. Wah, saya coba. Saya coba. Masya Allah, hebat sekali. Summum bukmun umyun kok boleh kita makan beling. Itu gurunya sinting. Gurunya sinting. Tapi karena keyakinan kita. Jadi ilmu itu kita boleh dapat dari mana-mana saja. Siapapun membagi ilmu. Dan siapa saja dari golongan manapun juga. Dia itu ada likulli syai'in maziyah. Dia mempunyai kelebihan. Jadi belajarlah ilmu. Orang yang disebut sinting itu memang benar. Memang benar, jadi bukan main-main. Di lingkungan pondok itu ada yang namanya Abbas. Itu kondisinya memang dia, ya, tapi kita memang suka. Kalau saya di Tembunan tuh, tempat saya tinggal tuh, orang tidak berani tinggal situ, sedap sama Nabi Adam. Iya, itu di tengah-tengah kota itu. Kenapa? Tempat pembuangan makhluk-makhluk jahat. Jadi sana tuh orang-orang kampung di sana tuh ada nama dia Bebelian. Jadi apabila dia ini ada jahat kan, di tempat buang di situ. Jadi semua orang takut. Datanglah saya. Pak, kasih saya tanah sedikit untuk saya buat rumah Pak. Oh boleh, tapi Ustadz tanah itu jahat. Tempat itu jahat. Bagaimana? Oh di sana tuh, bagaimana jahatnya?
Jahatnya tuh salah satunya setiap sering Mengganggu. kecelakaan. Oh iya, mengganggu. Jahat itu karena makhluk halus mengganggu. Oh ya nggak apa-apa. Cobalah. Memang saya ini, memang makhluk halus kawan saya kan. Jadi tidak apa-apa. Subhanallah. Sekali saya tinggal di situ, tempat itu jadi cantik. Makhluk halus pun datang juga, tetapi tidak pernah nampak. Gaib kan dia. Gaib. Memang tidak ada. Jadi disitulah saya buat rumah, disitulah saya buat pondok, disitulah buat saya musola, dan anak-anak belajar. Orang banyak datang belajar. Begitulah semuanya karena kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita sama-sama mengharungi hidup ini dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih.